Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Kali ini kita akan mengupas sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya besar banget. Mengendalikan hal-hal mendasar dalam hidup Anda. Sumber kita dari buku Secrets of Productive People, dan kita fokus ke bab 18, Get Lower Levels Under Control. Gitu ya? Betul sekali. Judulnya aja udah langsung to the point ya. Kendalikan level yang lebih rendah. Nah, pernah nggak sih Anda merasa hari-hari itu kayaknya habis cuma buat beresin email, bayar tagihan, atau mungkin cari-cari dokumen hilang? Sering banget itu. Sampai-sampai energi buat mikirin proyek impian atau ide besar itu, aduh, lenyap aja gitu. Iya betul, kayak udah capek duluan sama hal-hal kecil. Nah, misi kita sekarang nih, kita mau gali kenapa justru menguasai keruwetan level rendah ini adalah kunci rahasia untuk membuka potensi produktivitas sejati Anda. Siap ya? Mari kita mulai. Jadi buku ini ngasih konsep menarik soal hierarki sistem dalam hidup kita. Ada sistem, katakanlah level rendah. Level rendah ya. Ini buat rutinitas harian, cara Anda nangani email masuk, jadwal rapat, kelola arsip, ya hal-hal gitulah. Dia fondasinya. Fondasi banget. Terus di atasnya baru ada sistem level tinggi, buat proyek-proyek yang lebih besar, tujuan jangka panjang, mikir strategis, gitu. Analoginya nih, yang menurut saya pas banget, itu kayak belajar nyetir mobil. Iya. Anda nggak bisa langsung mikirin rute tercepat nembus macet kan? Itu kan level tinggi tuh. Nggak bisa. Kalau Anda masih harus mikir keras, kapan injak kopling atau pindah gigi? Yang level rendahnya ini harus udah di luar kepala dulu ya, yang dasar itu. Iya kan? Keterampilan dasar itu harus jadi otomatis dulu. Baru otak kita bebas buat fokus ke tantangan yang lebih rumit di jalan. Tepat sekali. Dan yang krusial di sini, yang ditekankan di bab 18 ini, adalah kenapa penguasaan level rendah ini fundamental banget. Buku ini bilang kalau sistem level rendah Anda, katakanlah kacau email berantakan, meja penuh kertas, jadwal nggak jelas. Wah, kebayang sih ruwetnya. Itu kayak Anda mau lari maraton tapi tali sepatunya lepas terus, bakal kesandung pelulu. Bener juga. Akibatnya, yaitu kepercayaan diri buat jalanin proyek level tinggi jadi goyah, energi kita habis buat hal-hal perintilan. Jadi ini bukan cuma soal rapi atau efisien di permukaan aja, ini soal membebaskan sumber daya mental kita. Sumber daya mental ya? Oke. Coba bayangin berapa banyak energi otak yang kebuang cuma karena kita harus terus-menerus madamin kebakaran kecil sepanjang hari. Nah, pas level rendah ini udah terkendali, energi itu bisa dialihin. Kemana? Ya ke mikir kreatif, mecahin masalah kompleks, kerjaan yang benar-benar penting lah. Oke. Teorinya masuk akal banget. Kuasai dasar, bebas buat mikir yang lebih besar. Tapi, jujur aja nih, mendesain sistem buat hal yang, ya ampun, ngebosenin kayak arsip atau manajemen email biar jadi menarik. Hahaha, iya. Kayak yang disaranin buku ini, kedengarannya kok susah ya? Gimana caranya bikin rutinitas yang dasarnya nggak asik jadi sesuatu yang gampang diikuti? Ada tips spesifik nggak dari bab ini? Pertanyaan bagus, karena ini memang tantangannya. Ya, buku ini nggak janji juga sih ngurus tagihan bakal jadi seru kayak main game gitu. Ya nggak mungkin juga ya. Tapi kuncinya ada di desain sistemnya itu sendiri. Nah, ciri sistem level rendah yang bagus menurut buku ini ada 4 nih. Pertama, simple, jangan dibikin rumit. Simple, oke. Kedua, menarik. Maksudnya menarik di sini tuh sistemnya harus ngundang kita buat pakai. Mungkin karena jelas, gampang, atau ada imbalan kecil gitu di ujungnya. Oh, menarik dalam arti memudahkan ya, bukan bikin senang. Nah, lebih ke arah situ. Minim gesekan, bikin kita mau aja gitu. Ketiga, mendorong penyelesaian tuntas, nggak ada langkah yang ngegantung. Keempat, realistis. Realistis, penting nih. Iya, realistis. Membatasi kita pada apa yang emang sanggup dikerjain, bukan daftar tugas yang panjangnya nggak habis-habis. Jadi menarik itu lebih ke arah ngilangin hambatan ya? Oke, paham. Dan buku ini juga nekenin soal latihan kan? Harus diulang-ulang sampai otomatis. Persis. Latihan itu kuncinya.
Sumber kita bilang aktivitas berulang jadi bagian dari karakter Anda. Ini butuh waktu, butuh konsisten. Kayak ngelatih otot ya? Betul, kayak ngelatih otot. Awalnya mungkin kerasa berat, tapi lama-lama jadi kebiasaan alami, udah nggak pakai mikir lagi. Tujuannya itu tadi, mengotomatisasi sebanyak mungkin rutinitas dasar, biar kesadaran kita, pikiran sadar kita, itu benar-benar bebas buat kerja di level yang lebih tinggi. Buat mikir, buat kreasi, buat strategi. Jadi refleksi penting nih buat kita semua ya. Iya, betul. Coba deh Anda lihat sistem-sistem level rendah yang Anda jalanin sekarang, cara kelola email, jadwal, tugas harian. Apakah sistem itu beneran ngebantu Anda, bebasin energi Anda? Atau jangan-jangan, tanpa sadar, sistem itu justru yang jadi penghambat utama Anda buat meraih hal-hal yang lebih besar? Mungkin ada satu atau dua yang perlu dirombak ulang desainnya. Jadi, kesimpulannya nih buat kita praktek sehari-hari. Menguasai fondasi ini bukan soal jadi robot kaku yang kejebak rutinitas ya. Justru bukan, malah sebaliknya. Malah sebaliknya. Ini tentang bangun landasan yang kokoh, biar kita punya kebebasan, bebas mental, bebas energi, buat lompat lebih tinggi, ngejar ide-ide paling ambisius. Jadi coba evaluasi lagi sistem Anda. Udah simple belum? Cukup menarik? Minim gesekan nggak? Ngedorong tuntas? Realistis? Dan yang paling penting, hasilnya apa buat Anda? Intinya jelas banget dan kuat dari bab 18 ini. Jangan pernah remehkan kekuatan ngendaliin hal-hal kecil. Menguasai rutinitas level rendah itu bukan cuma soal rapi atau efisien sesaat doang. Ini investasi fundamental buat buka kapasitas Anda dalam ngerjain pekerjaan level tinggi yang paling bermakna dan berdampak. Nah, sebagai penutup nih, yuk kita bawa jadi sesuatu yang konkret. Coba Anda pikirkan satu aja rutinitas level rendah dalam hidup Anda yang paling sering bikin stres atau nyita waktu. Satu aja dulu. Iya, satu aja. Mungkin manajemen email, atau beresin meja kerja, atau bahkan ngerencanain makan mingguan. Nah, daripada cuma niat besok harus lebih baik, gimana kalau Anda coba tantang diri sendiri buat mendesain ulang sistem di baliknya? Desain ulang sistemnya ya, bukan cuman orangnya. Betul. Gimana caranya biar ngelakuin hal yang benar itu jadi lebih gampang, lebih otomatis. Bukan lagi perjuangan berat tiap hari. Coba direnungkan itu. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.